Polisi every day, every minutes, every second bisa pakai hukum, pakai senjata. Bahaya sekali. Tapi itu dia dalam praktek menemukan bos besar itu dengan cara yang tadi itu. Bagaimana bisa kita memperoleh postur penegakan hukum yang oke? Teman-teman, benar-benar kalau dari segi kultur kita sudah parah. Kita di titik nol. Kalau dari segi kultur kita betul-betul di titik nol. Boleh saja kita mengatakan bahwa Pak Kapolri sekarang ini Pak Sigit terlihat agak sedikit progresif. Ada banyak orang mengatakan dia melakukan banyak hal yang hebat, tapi jujur saya mesti mengatakan dia tidak mengenal masalah sebenarnya. Terlihat betul dari langkah-langkah yang dia bikin. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Kamu tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Pak Jenderal Ponto yang saya hormati, Pak Haris, Pak Doktor siapa? Pak Sidrataka, Pak Jenderal Suslo yang amat saya hormati, Pak Haris Asar juga yang saya hormati, teman-teman media semuanya yang senang saya bisa jumpa di sore hari ini. Saya mendengar ya dengan cermat apa yang disampaikan baik oleh Pak Ponto di ujung tadi, Pak Haris, Pak Komarudin, Menjuntang. Saya setuju dan beberapa di antara yang mereka sampaikan itu. Dari sudut saya begini, sebagai orang tata negara, saya melihat ada perlakuan yang keliru dari bangsa ini terhadap TNI dan Polri. Anda lihat saja kekeliruan kita sekarang ini ya. TNI itu tidak bisa merumuskan kebijakan, dia tidak bisa mendefinisikan postur pertahanan. Kebijakan di bidang postur pertahanan tidak didefinisikan secara teknis tidak didefinisikan oleh TNI secara organik. Itu didefinisikan oleh pemerintah melalui Kementerian Pertahanan. Jadi TNI per teknis itu cuma melaksanakan polisi tentang postur pertahanan yang didefinisikan oleh dalam tanda petik sipil Kementerian Pertahanan. Polri dia rumuskan sendiri, dia laksanakan sendiri. Itu kelemahan terbesar, itu yang melahirkan semua yang kita dapatkan sekarang. Satgasus bikin sendiri, mimpi sendiri, bikin keputusan, laksanakan, dan tidak bisa dikontrol. Anda bisa bayangkan, di situ kekeliruan fundamental dari perspektif konstitusi. TNI, padahal Anda tahu, kalau Anda cek Undang-Undang Dasar 1945, Anda temukan pasal 30 ayat 3 dan ayat 4. Beda cuma definisi fungsi, tapi statusnya sebagai lembaga sebagai aparatur negara. Polisi, tentara dan polisi itu punya aparatur negara. Yang satu itu bertanggung jawab di bidang pertahanan dan yang satu bertanggung jawab di bidang keamanan, penegakan hukum, pengayuman, statusnya adalah organ negara. Kenapa TNI diletakkan di bawah Kementerian Pertahanan dan kepolisian tidak diletakkan di satu kementerian? Sulitkah kita menemukan kementerian yang dimimpikan atau
yang kira-kira match dengan pasal 30 ayat 4 tidak sulit. Yang tidak kita punya sekarang adalah Kementerian Keamanan Nasional atau Kementerian Keamanan Dalam Negeri. Kalau kita bikin Kementerian Keamanan Dalam Negeri, maka polisi diletakkan di situ, bukan Kementerian Dalam Negeri. Salah besar kalau kita letakkan di bawah Kementerian Dalam Negeri. Salah, keliru sekali. Karena dua urusan yang berbeda. Dari perspektif konstitusi, pertahanan adalah satu urusan konstitusional dan keamanan adalah satu urusan konstitusional atau urusan pemerintahan dalam sistem kita itu. Dan di situ kelarahan mendasar kita. Kita salah memperlakukan, menerjemahkan perintah konstitusi. Dan dengan begitu, ya ini hasilnya. Polisi definisikan sendiri mimpi-mimpinya. Siapapun nanti besok jadi dari Kapolri, kalau dia mau bikin apa, dia bikin sendiri lalu bikin keputusan Kapolri. Satgasus kan cuma pakai keputusan Kapolri kan. Dia tidak memerlukan konfirmasi ke DPR, tidak memerlukan konfirmasi ke Presiden, tidak perlu konfirmasi ke Menko Polhukam. Tidak perlu. Dia mimpi bikin keputusan Kapolri dan oke, tidak ada. Oke, fine. Itu masalahnya. Satu. Yang kedua, yang kita mesti tahu, tidak ada bisnis di dunia ini yang tidak ada kaitan dengan wewenang, tidak ada kaitan dengan rule, tidak ada kaitan dengan hukum. Tidak ada itu. Di dunia ini, dari dulu, dari Romawi kuno, sampai dengan jam ini. Karena itu, setiap pebisnis akan mencari orang-orang hukum, khususnya mereka yang membuat hukum dan mereka yang menegakkan hukum untuk kendalikan orang-orang itu. Tidak ada itu di mana-mana. Hasilnya sekarang itu yang tadi Haris bilang, itu yang tadi Kamarudin bilang, itu postur dari kekeliruan ini. Karena itu kita mesti kenal betul ini tabiat ini. Polisi bisa masuk kemana-mana karena dunia hukum, dunia kita, keadaan kita, itu penuh dengan hukum. Jadi mereka kemana-mana. Karena penegakan hukumnya dia. 30 ayat 4 memberikan kewenangan penegakan hukum pada polisi. Tidak ada yang lain. Sementara orang bisnis tahu bahwa tidak ada satupun bisnis yang tidak ada kaitan dengan rule, tidak ada kaitan dengan otoritas, tidak ada kaitan dengan kewenangan. Semuanya berkaitan. Dan siapa itu? Yang paling mungkin cuma polisi. Peganglah dia dan fight. Itu yang terjadi. Ini yang mesti kita definisikan. Ini yang mesti kita kenali. Nah, dengan lalu ya memang dalam praktek ini keliru lagi dalam setup undang-undang kepolisian misalnya. Betul, bagus. Sebenarnya dari segi tata negara, cara mereka men-setup undang-undang kepolisian kita men-setup cara mendapatkan Kapolri sebenarnya bagus. Cuma sayangnya dalam implementasi jadi ngawur. Ngawurnya begini, Anda jangan lupa ya, tidak ada penguasa di dunia ini yang tidak menggunakan law and guns untuk memukul semua. Tidak ada. Semua cuma dua itu. Kalau tidak tentara, polisi, hukum dan senjata, guns and law. Coba Anda lihat ya betapa buruknya sistem rekrutmen. Tadi saya setuju gitu ya. Tetapi menurut saya rekrutmen di level tertinggi, di level Kapolri itu yang mesti dibenahi secara tuntas. Dan itu berkaitan dengan ada banyak hal di dunia kepolisiannya sendiri. Saya mau tunjukkan begini. Anda lihat kan seleksi polisi itu. Komisi 3 itu berapa menit pergi ke rumah calon Kapolri dan begitu keluar di depan kamera, oke, fine, kita sudah tahu. Ini gimana? Ini orang yang menggunakan hukum, yang punya kewenangan mendrive hukum dan punya kewenangan menggunakan senjata. Lo kok ngeceknya kayak gitu? Gimana ceritanya itu? Ini orang satu-satunya institusi yang memegang kewenangan menegakkan hukum dan memegang kewenangan menggunakan senjata pada saat yang bersamaan. Tentara boleh jago, tapi hanya bisa mendeploy pasukan, bisa menggunakan senjata dalam situasi perang. Dan untuk menyatakan perang harus ada konfirmasi, ada pernyataan official secara konstitusional dari Presiden dan DPR. Polisi every day, every minutes, every second bisa pakai hukum, pakai senjata. Bahaya sekali. Tapi itu dia dalam praktek menemukan bos besar itu dengan cara yang tadi itu. Bagaimana bisa kita memperoleh postur penegakan hukum yang oke, yang sepadan, yang kira-kira harmoni dengan yang kita pikir sebagai orang-orang Republik. Nggak mungkin itu, nothing itu. Ini sistemnya ini sudah salah, benar-benar amburadul. Bagaimana kita tidak memikirkan misalnya kita bikin sistem yang kira-kira Pak Poto itu jadi Kapolda di Maluku Utara katakanlah, lalu kemudian jadi Kapolri Manado, Kapolda di Selatan, bla 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 bla, dan semua itu terrekod, perilaku selama itu terrekod. Jadi begitu dia menjadi Kapolri tinggal tombol sistem itu teknologi itu ditekan dan keluar. Oh, waktu dia di Ternate kalkulasinya begini, di Manado begini, ini begini. Yang lain juga begitu. Kita dapat kok. Itu tidak kita punya sekarang ini. Nah, sayangnya saya mesti jujur bilang bahwa presiden kita seperti tidak mengenal masalah Polri yang sebenarnya dari perspektif konstitusi. Karena itu ya rekomendasinya kayak tadi. Rekomendasinya kayak tadi sama sekali itu. Yang kayak gitu itu. Betul memang. Yang lain-lain tadi kan sebenarnya soal teknis kecil. Yang itu bisa terjadi di mana-mana. Kenapa saya memberikan penekanan kepada Kapolri dan Presiden gitu ya? Anda jangan sebagai orang belajar konstitusi,
Anda tidak menemukan apapun yang lain selain kepemimpinan, selain leadership. Jangan omong kosong. Anda tidak menemukan apapun dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam penegakan konstitusi. Anda tidak menemukan apapun itu selain satu, leadership. Dan sayang, kita gagal di situ. Kita tidak menemukan pemimpin yang mengerti masalah, yang mengerti masalah sekrusial ini. Jangan salah, ini krusial. Ini krusial ya. Kalau kita masih seperti sekarang, tidak ada perubahan yang signifikan, setidaknya sampai 2024, jangan-jangan nanti di 2024, menjelang 2024 itu ada lagi, entahlah, apakah itu Satgasus kayak, apalah. Karena dia tinggal mimpi kok. Dan tidak ada, di sistem kita ini, di dalam politik ya, polisi memiliki kewenangan masuk di dalam KPU. Jangan salah itu, dia masuk ke dalam KPU. Bagaimana caranya? Gampang kok, suruh bikin ribut lalu dia bisa masuk kok. Kan keamanan tuh, penggayoman dan segala macam itu. Ini mesti waspada orang-orang politik ini. Teman-teman, benar-benar kalau dari segi kultur kita sudah parah. Kita di titik nol. Kalau dari segi kultur kita betul-betul di titik nol. Boleh saja kita mengatakan bahwa Pak Kapolri sekarang ini Pak Sigit terlihat agak sedikit progresif. Ada banyak orang mengatakan dia melakukan banyak hal yang hebat. Tapi jujur saya mesti mengatakan dia tidak mengenal masalah sebenarnya. Terlihat betul dari langkah-langkah yang dia bikin. Kalau dia mengetahui masalah, pasti ada beberapa hal yang menjadi handicap besar yang membuat langkah dia menjadi tidak terlalu dalam mengeksplor dan memecahkan masalah ini. Coba Anda lihat. Gampangnya sebenarnya kalau dia mau melakukan rekomendasi, sebut saja apa yang dilakukan oleh apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud gitu ya. Gampang kok, cukup dengan peraturan Kapolri dan sistem yang tadi. Propam punya kewenangan, langsung di spread, gampang tuh, simple banget. Kenapa nggak bikin? Aduh, pengacara semua tahu deh. Dan ada banyak banget. Coba saya mau kasih. Hari ini saya baca di beberapa media ada brimob yang di hutan sana kecewa. Mereka bilang ada di kota-kota, yang tugas di kota-kota itu enak aja, merusak ini citra polisi. Kami di hutan ini kayak begini, entah bagaimana itu. Kami kayak begini. Satu di Sulawesi Barat coret kantor polisi, bilang ini Raja Pungli, Kurusi. Dia coret juga mobil lalu lintas, ini Raja. Polisi coret kantor polisi coret mobil polisi. Hari ini di Maluku Utara ada teman-teman polisi di sana yang melakukan perbuatan tidak bagus terhadap mahasiswa, dan cuma bagusnya ya Polda di sana mulai menangani begitu ya. Ada begitu banyak fakta busuk yang menunjukkan bahwa betapa parah kultur di dalam kepolisian. Saya tidak bikin penelitian, tapi orang mengerti di Maluku Utara itu ada satu kepala daerah yang ditakuti oleh polisi. Di Maluku Utara, di kampung saya, ada satu kepala daerah yang ditakuti betul oleh polisi. Bagaimana bisa begitu? Hanya karena kepala daerah ini berteman dengan bekas bos polisi. Anda bisa bayangkan sistem, ada shadow system gitu. Sistem formal yang beroperasi itu dikendalikan oleh orang-orang yang dalam tanda petik memiliki macam-macam. Ini kan untuk alasan apapun ini buruk dalam semua aspek. Jadi saya rasa kalau kita mau fundamental, segera ubah undang-undang kepolisian. Ubah segera kepolisian, segera, belum terlambat, bentuk Kementerian Keamanan Nasional. Urus keamanan nasional. Lalu kita definisikan seberapa besar. Mari kita kita berusaha sebaik mungkin untuk menemukan pengertian yang tepat dari konsep penegakan hukum yang ditulis dalam Undang-Undang Dasar itu. Karena itu menjadi pangkal polisi ada di mana-mana. Polisi di BNN, polisi di BNPT, di mana-mana. Itukah yang dimaui dengan konsep penegakan hukum yang ada dalam konstitusi? Ataukah kita perlu beri tafsiran lain sehingga begitu kita batasi tangan mereka ke mana-mana? Gampang kok. Kalau saya bisa sarankan kepada Menteri Polhukam aja diubah menjadi Kementerian Keamanan Nasional. Fungsinya di dalamnya termasuk memberikan koordinasi, persis seperti sebagian yang ada sekarang. Karena begini, Anda boleh cek Undang-Undang Dasar, koordinasi itu bukan tugas pemerintah. Koordinasi itu bukan urusan konstitusional. Koordinasi, integrasi, sinkronisasi, and so on, yang sejenisnya itu urusan manajemen. Karena itu dulu waktu zaman Pak SBY, waktu bikin undang-undang kementerian, saya bilang bubar itu Kementerian Nasional, Kementerian Koordinasi, bubar karena tidak ada basis dalam konstitusi, nggak ada. Urusan pemerintahannya keamanan, pertahanan, perikanan, yang lain-lain itu bukan koordinasi, tidak ada itu. Bullshit, salah. Ubah ini Kementerian Keamanan Nasional atau apapun namanya, di dalamnya secara teknis bisa mengkoordinasi
tindakan-tindakan penegakan hukum macam-macam itu silakan saja. Tapi konstitusi mengendaki harus urusan pemerintahan. Menurut saya ini harus dilakukan. Organisasi sekarang juga nggak bisa. Pengawasan yang dilakukan oleh Komnas Kompolnas, nothing deh. Nggak lah, udah deh. Nggak begitu ceritanya. Tidak begitu ceritanya. Apa yang bisa dia cek dari perilaku polisi dalam melakukan penyidikan? Apa? Nggak bisa. Tidak ada. Sementara ini yang menjadi masalah besar bagi kita. Menurut saya, di masa datang, kalau tidak di undang-undang kepolisian itu, kita ubahlah konstitusi untuk men-set apa lagi satu organisasi menjaga apapun namanya itu, marwah atau harga diri atau harkat dan martabat penegak hukum dan yang bersifat relatif independen, yang bisa every day, every minute masuk mengecek, kontrol tindak tanduk dari kepolisian. Tanpa itu nothing, Mbak. Tanpa itu tidak. Selamanya polisi dan penegakan hukum akan dikendalikan oleh orang berduit. Tidak ada cerita lain. Kalau tidak di set up segera pengawasan yang kredibel dan organ yang kredibel dan orang yang kredibel, jangan pernah mimpi ada hukum yang berpihak kepada Anda. Tidak. Hukum sepenuhnya dikendalikan dan diarahkan oleh mereka yang berduit. Tidak ada lain. Apa yang tadi Haris bilang, sepenuhnya itu tindakan atau praktek yang sudah terjadi jauh sebelum kita bernegara. Di Romawi kuno ini sudah terjadi. Di Amerika ini terjadi. Semua orang, politisi, pengusaha besar, cuma ada di dalam kepala cuma mereka. Tidak ada bisnis yang tidak ada kaitan dengan hukum, tidak ada kaitan dan kewenangan. Jadi kendalikanlah orang yang melaksanakan kewenangan itu, kendalikanlah mereka yang melaksanakan hukum itu, dan Andalah duit. Anda boleh curi di mana-mana karena Anda akan bebas. Karena tidak ada orang yang akan menangkap. Karena orang yang menangkap Anda, orang Anda, tidak mungkin Anda. Beres itu. Itulah yang terjadi. Dan itu yang akan kita terus lalui hari ini dan seterusnya. Kalau kita tidak ubah. Apakah sekarang kita masih memiliki harapan untuk kepada pemerintahan yang sekarang? Mudah-mudahan. Jangan-jangan Pak Mahfud itu sedang menanti, dorong saja itu isu-isu kecil itu, Haris nanti kasih, ini loh Pak, ini nanti loh Pak. Jangan-jangan diambil. Kalau dia memiliki keyakinan itu, ya kita bilanglah pada orang-orang sekarang ini, pertimbangkanlah Pak Mahfud itu jadi wapres kayak wapres alternatif ya. Kalau dia memiliki itu, karena ini yang tidak dibicarakan orang kan. Hidup hari-hari itu tadi yang Haris bilang itu. Orang udah susah, jual buruh ditangkap. Yang besar urus yang besar, yang kecil urus yang kecil. Semua diduitin. Ngaco nggak itu? Yang kedua, kalau Listio ini memang dia betul-betul memiliki kemauan, cuma karena ada handicapnya di kecil, dia aja suruh jadi wakil presiden, jadi wakil presiden, lalu di atas nanti dia suruh dia kerjanya ya itu urusan penegakan hukum itu. Kalau sekarang di dalamnya itu terada dia mendapatkan komplikasi sesama teman dan segala macam, ya dia aja kita suruh ambil dia jadi wakil presiden gitu. Mana deh? Suruh dia jadi wakil presiden aja, lalu dia bertanggung jawab dalam kegiatan reformasi kepolisian karena dia mengerti. Jangan-jangan ini orang dia mengerti dunianya sendiri dalam itu, tetapi karena itu tadi ada blok sana blok sini dan segala macam, dia nggak bisa jalan. Jangan-jangan begitu gitu ya. Jangan-jangan begitu karena terlalu lambat, terlihat lambat. Seperti dia mengerti tapi terlalu lambat. Ada sejumlah langkah tapi jujur saya bilang terlalu lambat, terlalu kecil. Dia tidak bergerak jauh ke depan. Padahal dia mengerti. Nah, kita butuh dia sebenarnya. Tapi keadaannya kayak begini. Nah, karena itu menurut saya saya mau ingin mengakhiri ini dengan mengatakan yang mesti kita lakukan sekarang ini adalah ubah undang-undang kepolisian supaya kita beres. Satu, dari segi kehidupan konstitusi. Yang kedua, kita dapat lembagakan gagasan-gagasan kita, mimpi-mimpi kita yang senafas dengan mimpi republik. Apa mimpi republik? Mimpi republik itu adalah adil perlakuan yang sama. Dia tidak berpihak kepada orang kaya, tidak menindas orang miskin. Itu mimpi dasar republik. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh satu, aparatur yang beres otaknya, aparatur yang beres hatinya di tengah sistem yang beres. Memang kita mesti akui sistem undang-undang yang agak buruk-buruk sedikit jatuh di tangan orang yang baik akan baik. Undang-undang yang baik tapi jatuh di tangan orang bajingan akan jadi bajingan. Nah, tapi kan kita memiliki akal, kita bisa set up sistem itu sedemikian rupa sehingga kita mendapati orang-orang yang baik untuk mendrive soal-soal yang baik ini. Tanpa itu, Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman media yang saya hormati, jangan bermimpi ada perubahan. Jangan bermimpi ada perubahan. Ada baru lihat sekarang tadi malam atau kemarin sore itu kalau tidak salah Pak Presiden kita menawarkan kepada
Grup Ciputra untuk masuk di IKN, mengelola 300 hektar di IKN. Apa yang bisa dikerjakan oleh orang kecil? Apa kalau yang begini ini tidak diproteksi oleh hukum dan tidak diberikan privilege dan macam-macam? Nothing. Itu kayak diberikan pada anak, nothing. Tidak mungkin. Tidak mungkin sama sekali. Di tengah itu semua, sistem politik kita memang berpihak kepada mereka yang berduit. Akankah ini, kalau tidak sekarang, di 2024, ada yang mengenalinya, ada yang mau mengubahnya dengan sistematis atau tidak? Wallahu a'lam. Sebegini jauh, saya belum melihat ada satupun orang-orang yang beredar di lintasan, di fitur-fitur politik terbaru ini bicara hal sefundamental ini. Jujur saja belum melihat. Cuma ada yang bola-balik bilang ya kalau boleh temannya dia ini. Tapi saya kira itu ya. Saya tidak tahu apakah Haris memiliki kemampuan dan koneksi yang bagus pada Pak Muftende atau tidak. Tapi saya dapat menyarankan dan saya kira supaya sehat kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Reformasi polisi akan berarti kalau kita awali dengan reformasi kultural, dan di reformasi kultural itu kita tanamkan juga dalam undang polisi itu nilai-nilai etik, nilai-nilai moral yang senafas dengan yang dikehendaki oleh prinsip-prinsip republik. Kita bisa lembagakan di situ, dan untuk itu dapat kita ciptakan satu tatanan yang dalam tanda petik dia bisa mempromosikan mimpi-mimpi kita sebagai orang-orang yang beradab dan bermartabat. Tanpa itu, saya rasa sistem ini akan terus-menerus berada di dalam kendali oligarki. Tidak yang lain, siapapun dia. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim. Amin ya rabbal